Khotbah kita berjudul Jesus Our Gospel, Yesus Injil kita. Tuhan memberikan kabar baik kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan kita akan membaca dari Kolose 1 ayat 1 sampai 8. Dan kemudian kita akan lompat juga ayat 28 dan 29. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Mulai dari ayat 1 kita membacanya bersama-sama. Kolose 1 ayat 1. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Kemudian ayat 28 saya lagi, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, ini adalah minggu pertama dari Advent. Katakan sama-sama Advent. Advent. Apa itu Advent? Dalam bahasa Latin itu artinya coming, bahasa Inggrisnya, yaitu kedatangan. Advent artinya menanti kedatangan Kristus, Sang Mesias. Nah saudara, Mesias sudah datang, Kristus sudah datang. Namun, saya mau bertanya sama saudara hari ini. Saudara ada di dalam gereja yang gospel center. Saudara mungkin hari ini tune in pada channel Gibeon Church yang merupakan gospel center church. Jadi setiap minggu saudara pasti mendengar presentasi Injil. Setiap minggu saudara pasti mendengar khotbah yang berpusat pada Injil. Tetapi dengar saudara, mendengar Injil dipresentasikan dengan memahami Injil, datang masuk ke dalam hati, menyentuh serta mengubah kehidupan adalah hal yang sangat berbeda. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah kisah dengan dua anak muda 200 tahun setelah reformasi. Ada dua anak muda yang bernama William Holland and Charles Wesley. Saya tahu fotonya tidak begitu muda ya saudara ya. Tetapi mereka awalnya adalah dua anak muda ya. Dua tokoh Kristen yang hidupnya mengalami jamahan yang luar biasa saudara. Dan mereka mengalami jamahan Tuhan itu bukan di KKR. Dan bukan pada saat mereka datang ke sebuah kebaktian, atau dengar kesaksian artis, atau ikutan konser Kristen. Mereka adalah William Holland and Charles Wesley. Mereka dari gereja Anglican. Mereka sangat beragama, orang agamis, sangat bermoral, tapi ada kekosongan. Mereka akhirnya dalam kekosongannya bergabung dalam klub Kristen di universitas yang namanya Holy Club. Bayangkan saudara, klubnya namanya Klub Kudus. Waduh, keren sekali ya. Ingin belajar tentang Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan di Holy Club itu, mereka membaca buku komentari tentang kitab Galatia yang ditulis oleh Martin Luther, sang reformator. Jadi sekelompok anak muda, mereka ingin kenal Tuhan, gak tahu ngomong sama siapa, mereka join klub yang namanya Holy Club. Mereka baca bukunya komentari. Mereka saling membacakan satu dengan yang lain dengan suara yang lantang. Satu malam Charles Wesley membacakan komentari kitab Galatia. Di awalnya saja, baru pembukaan. Kemudian apa yang terjadi? Baru pembukaan, tiba-tiba William Holland itu tiba-tiba nangis, bersujud, bertobat di zaman Tuhan, lahir baru. Sampai pertemuannya malam itu gak bisa continue. Kenapa? Karena William Holland ini di zaman Tuhan.
hanya dengan baca buku komentari Martin Luther. Nah, Charles Wesley yang membacakan bingung melihat temannya ini, kenapa? Apa yang terjadi? Mereka lagi baca bukunya buku yang sama, dengarnya kata-kata yang sama. Kok hasilnya bisa berbeda? Maka William Holland menulis. William Holland malam itu, sesudah itu dia menulis, Charles Wesley membacakan kata pengantar dari komentari Martin Luther dengan lantang. Muncullah suatu kekuatan atas diri saya yang tidak dapat saya gambarkan. Beban berat saya hilang dalam sekejap. Hatiku begitu dipenuhi dengan kedamaian dan kasih Tuhan, hingga aku menangis sampai saya mengira saya melihat juru selamat kita, Yesus Kristus. Teman-temanku yang melihat begitu, mereka terpengaruh juga, berlutut dan berdoa. Namun Charles Wesley masih belum mengerti. Charles nggak mengerti dan bingung apa yang terjadi dengan temannya William Holland. Kok berubah, berbeda, kenapa? 3 hari kemudian, saudara tahu, Charles Wesley nggak terima. Dia baca itu komentari tiap hari. 3 hari kemudian membaca tulisan Luther di dalam buku yang sama. Tuhan memberikan Charles Wesley pemahaman dan pertobatan yang sama. Charles Wesley bertobat pada tanggal 21 Mei 1738. Dan inilah yang dia tulis. Dia menulis begini, pada tengah malam saya membaca buku ini. Saya menyerahkan diri saya kepada Kristus. Saya dijamah Tuhan. Saya aman, baik saat saya tidur, maupun saya bangun, maupun saya berjalan. Saya aman di dalam Kristus. Akhirnya kedua tokoh ini membuat pergerakan yang luar biasa di Inggris yang membawa suatu gelombang kebangunan rohani. Charles Wesley menulis lagu Hark the Herald Angels Sing Glory to the Newborn King. Ya itu ya saudara ya. Charles Wesley menulis lebih dari 5.000 hymn. Nah saudara, ada sesuatu yang menarik di sini cerita ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah dijamah dan mengenal Injil dengan sebenarnya? Orang karismatik akan bilang kamu akan nangis, berlutut dan terseduh-seduh. Orang reform akan bilang kamu akan menerima pencerahan meskipun mukanya datar-datar saja, gitu saudara. Ya kan? Orang Protestan mungkin berkata kamu akan manggut-manggut, gitu saudara ya, dengan ketenangan, gitu saudara. Tetapi apakah itu? Nah, saudara, disinilah kalau kita perhatikan Kolose 1 ayat 6 dikatakan begini, Injil yang sudah sampai kepada kamu. Katakan sama-sama, sudah sampai. Sudah sampai. Injil itu apa saudara? Berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Bahasa Inggrisnya the gospel which has come to you. Sudah advent di dalam hidupmu. The day you heard it, you understood the grace of God in truth. Waktu kamu mendengarnya, kamu gak cuma hanya mendengar. Kamu bukan hanya memahami secara biasa, tetapi mengenal, ginosko, mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah saudara, pertanyaan saya begini, bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Injil sudah sampai kepada orang-orang Kolose? Bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Injil itu berbuah dan berkembang? Artinya ada buktinya. Yang setuju katakan amin. Ada buktinya, ya kan? Artinya waktu kita mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, ada buktinya. Nah, apa yang menjadi buktinya? Nah, saya akan memberikan kepada saudara melalui khotbah ini indikasinya bahwa Injil itu sudah sampai kepada kita, hati kita, dan ada buktinya dan ada buahnya. Nah, minggu lalu kalau saudara bisa kita kembali ke sini. Minggu lalu kita belajar bahwa cerita kita menentukan identitas kita dan identitas kita menentukan perilaku kita. Jadi apa yang saudara putuskan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara menjadi tindakan-tindakan saudara itu dipengaruhi oleh siapa yang Anda percayai tentang siapa saudara. Dan apa yang saudara percaya tentang siapa saudara itu dipengaruhi oleh cerita yang saudara dapat tentang dirimu. Nah, tanpa Injil kita selalu percaya bahwa oh ya, saya selalu bilang kan, Michael Christian itu adalah seseorang yang keras, seorang yang hard worker, seorang yang disiplin, seorang yang sangat detail. Kenapa? Karena dulu waktu saya grow up, saya ada di sebuah lingkungan yang sangat disiplin, sangat penuh dengan peraturan, sangat keras. Sehingga kalau saya bisa bilang I'm broken, saya penuh dengan penderitaan dan mungkin ada kepahitan-kepahitan.
Dan apa yang terjadi? Kalau cerita saya berdasarkan brokenness saya, cerita saya berdasarkan masa lalu saya yang kelam mungkin, ada penderitaan, ada kepahitan. Apa yang terjadi? Identitas saya selalu ada di dalam identitas yang broken. Dan itu akan selalu membuat berhala. Berhala itu misalnya kalau saya memang orang yang mau diakui, maka saya akan melakukan perilaku saya untuk mendapatkan pengakuan. Saya kerja keras untuk jadi kaya, untuk jadi sukses, untuk dianggap orang. Sehingga cerita saya yang broken itu menentukan identitas saya yang ingin diakui. Sehingga semua apa yang saya lakukan itu semua berdasarkan apa yang menjadi identitas saya, yang berdasarkan cerita saya yang rusak. Itulah sebabnya tiap minggu kita perlu mendengar Injil. Sehingga cerita saudara itu diubah. Cerita Tuhan jadi cerita saudara. Sehingga Injil juga bisa menebus identitas saudara. Sehingga berhala semakin lama semakin redup. Saya selalu bilang begini, saudara belum pernah ngerasain nikmatnya Kristus, makanya saudara maunya seneng sama nikmatnya seks, sama nikmatnya hedonisme, sama nikmatnya materialisme dan kemewahan dan kefanaan dunia. Makanya saudara belum pernah, kayak saudara minum kopi sachetan, makanya saudara gak pernah merasakan yang lebih enak, kopi yang berasal dari Itali, kopi yang berasal dari Perancis. Saudara gak pernah ngerasain itu. Atau kopi yang berasal dari Aceh Gayo, gak pernah ngerasain itu. Makanya saudara selalu happy dengan kopi yang pakai sachetan itu. Dan saudara bilang, wah ini enak kopinya. Itu gak enak, lu belum ngerasain yang enak. Begitu juga dalam hidup kita. Kita selalu kembali kepada cerita kita. Kenapa? Kita belum merasakan dan melihat keindahan Injil. Itulah sebabnya kita selalu dengan cerita kita yang penuh dengan brokenness kembali kepada berhala. Tetapi semakin saudara mendengar Injil, semakin saudara ditebus identitasmu oleh Injil, berhala itu lama-lama akan hilang. Karena engkau memandang kepada pribadi Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara bisa melihat ini ya. Nah pertanyaannya kan begini. Pastor gimana caranya membuat cerita saya diganti sama ceritanya Tuhan? Karena banyak orang mendengar Injil terus hidupnya tetap saja sama, penuh dengan brokenness, penderitaan dan kepahitan. Kenapa? Saya gak bilang penderitaan itu jelek, tetapi kalau saudara hidup dalam penderitaan tapi identitasmu Kristus, saudara akan tetap sukacita. Betul gak saudara? Ya. Tetapi kalau saudara hidup dalam penderitaan dan identitasmu bukan Kristus, tetapi identitasmu adalah berhalamu, maka perilakumu pasti akan selalu negatif, sengak, gak enak, penuh dengan kepahitan. Kenapa? Karena ceritamu belum ditebus, identitasmu masih sama. Gimana caranya buat Injil ini bisa mengubah ceritamu menjadi ceritanya Tuhan? Terbalik, ceritanya Tuhan menjadi ceritamu. Ya, jangan terbalik ya saudara. Ceritanya Tuhan menjadi ceritamu. Nah inilah yang akan saya bahas minggu ini. Ini ngomong gini aja 5 menit saudara ya. Jadi poin saya ada 3. Injil adalah kabar baik. Apakah Injil adalah kabar baik buat saudara? Yang kedua, Injil berkuasa mengubah. Apakah Injil mengubah saudara? Dan yang ketiga, Injil adalah Yesus Kristus. Apakah kita sadar bahwa Injil adalah Yesus Kristus? Jadi kita masuk ke dalam poin yang pertama. Injil adalah kabar baik. Yang setuju? Siap mau belajar katakan yes? Yes, oke ya. Nah, saya akan break it down. Injil adalah kabar baik. Tapi saya akan mulai dengan ini. Injil adalah kabar. Katakan sama-sama, Injil adalah kabar. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi, saudara. Kalau saudara masih ingat ini, kapan ini terjadi? Tahun 2020. Jokowi umumkan 2 orang di Indonesia positif corona. Dan kemudian breaking news, tambah 7.259 kasus corona. 25 Desember, tembus berapa orang itu ya saudara ya. Apa yang terjadi? Sehingga ini ada lockdown. Nah saudara bisa gak kalau kabar ini terjadi? Ini adalah kabar. Kabar, katakan sama-sama kabar. Kabar. Ini kabar baik atau kabar buruk? Tergantung ya. Kalau saudara bisnisnya masker, ini adalah kabar baiknya itu saudara. Ya kan saudara. Ya. Tetapi gini, ini kabar. Ya dengar saudara, dengarkan. Kabar pada dasarnya netral. Saya mau kasih tahu kepada saudara.
Seperti saya bilang, kalau saudara lihat ada orang yang bisnisnya alat-alat kesehatan, orang yang bisnisnya rumah sakit, ini kabar baik. Naik omset, betul atau tidak saudara? Jadi kabar itu pada dasarnya netral. Tetapi kalau saudara ternyata terpapar dengan COVID, maka itu adalah kabar buruk. Tetapi kabar pada dasarnya netral. Kalau nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang menang pemilu, itu tergantung. Kabar baik atau kabar buruk. Kalau saudara pendukung nomor 1, yaitu kabar baik buat saudara. Kalau yang 1 menang, yang nomor 2, kalau nomor 2 menang, saudara akan merasa, wah ini kabar baik buat aku. Tetapi kalau saudara pendukung nomor 1, itu kabar buruk. Harga dolar naik. Itu kabar baik atau kabar buruk? Tergantung saudara transaksinya dolar dengan rupiah. Ya jelas, kalau saudara dapatnya dolar, terus harga dolar naik, ya saudara senang. Tapi kalau harga dolar turun, yang dapatnya dolar, ya sedih. Jadi kabar pada dasarnya netral. Kalau Anda masih single, cewek atau cowok yang Anda sukai menikah, kabar baik atau kabar buruk? Buat yang nikahi, ya kabar baik. Tapi buat saudara, ya keduluan gitu saudara ya, itu kabar buruk. Jadi kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kita nggak bisa menunda, betul ya saudara? Kabar itu terjadi. Nggak bisa mempercepat kabar, begitu juga mengubah kabar. Kita hanya bisa apa? Meresponi kabar tersebut. Betul atau tidak saudara? Apa yang terjadi waktu COVID datang? Saudara langsung apa? Beli masker, meresponi. Kembali ke sini. Kabar menentukan identitas dan perilaku. Saudara tahu, aku mau jadi orang sehat. Ini hanya dalam yang fana saja. Ceritanya apa? COVID datang, maka aku mau tetap sehat. Perilakunya menentukan responnya. Betul atau tidak, saudara? Saudara respon. Aku mau divaksin, aku harus karantina kalau kena. Atau kalau enggak, aku harus WFH. Aku harus di rumah saja, tidak mau keluar-keluar. Itu adalah respon. Jadi, let me tell you, perilaku ini hanya respon. Katakan kepada kanan kirimu, bro, hanya respon ternyata bro. Nah, ya kan ya. Perilaku ini hanya respon terhadap apa? Cerita yang saudara percayai. Dan itu menentukan identitasmu. Nah, kembali lagi ke sini. Betul nggak saudara? Ya, saya kembali ke sini ya saudara. Jadi kita tidak bisa menunda kabar, mempercepat kabar, begitu juga mengubah kabar. Tetapi kita hanya dapat, apa saudara? Meresponi. Katakan sama-sama, meresponi. Jadi begini saudara, kabar pada dasarnya adalah netral. Bisa jadi baik, bisa jadi biasa aja. Bisa jadi buruk. Betul atau enggak saudara? Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara lihat orang naik sepeda motor dengan jaket ini ke kantor saudara atau ke rumah saudara, saya mau tanya, ini kabar baik, biasa saja atau buruk? Kalau yang pesan makanan kamu dan saudara benar-benar lapar, ini kabar baik, betul saudara? Bakmiku teko, yes, lapar gitu saudara. Tetapi ternyata suami saudara lapar juga tapi gak mau beli no. Apa yang terjadi? Kabar buruk. Betul saudara? Tetapi anak saudara sudah makan, dibelikan ekstra. Kabarnya biasa saja. Ya sudah tak simpen untuk besok. Nangkep saudara? Nangkep? Kalau misalnya saudara lihat Piala Dunia 2022. Siapa yang menang ini? Oh, enggak ada yang enggak peduli ya. Oh, ini siapa yang menang? Argentina menang. Wow, pendukung Argentina kabar baik. Pendukung Prancis kabar buruk. Yang enggak peduli sama sepak bola biasa aja. Ngerti ya? Ngerti ya saudara? Injil, dengar, juga begitu. Kamu dengerin Injil itu apa? Injil bisa baik, bisa biasa saja, bisa buruk. Saya mulai dari yang buruk ya.
Kalau kamu sudah mencoba menyelamatkan dirimu dengan perpuluhanmu, dengan doamu, dengan berbuat baik supaya mendapatkan perkenanan Tuhan, dikasih Injil, nggak usah. Semuanya karena anugerah. Loh, kok enak anugerah? Gak bisa. Makanya orang itu yang percaya bahwa begini ya, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu kudus, kalau kamu begini, kalau kamu begitu, kamu nanti akan mendapatkan berkat, kamu mendapatkan perkenanan, urapan. Itu paling anti sama berita anugerah. Saya loh disirikin orang terus ngomong, Pak Michael ini sering nanya ngomong anugerah terus. Nggak benar itu. Loh, Alkitab, sola gratia, itu adalah reformasi. Jadi kabar buruk buat orang yang selalu menebar ketakutan dan menebar iming-iming. Betul atau enggak? Kabar buruk. Tapi buat orang yang kita nggak sadar bahwa kita ini berdosa dan butuh keselamatan, Injil biasa aja. Biasa. Aku ke gereja ya biasa. Salib, ya biasa. Aku tahu. Iki loh aku nganggu salib. Ono tato nih bareng salib. Biasa. Tapi jadi kabar baik kalau kita menyadari bahwa keberdosaan kita itu tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Aduh, aku ini pengen jadi baik, kok nggak bisa ya. Tiap kali seperti Rasul Paulus bilang, apa yang aku mau lakukan itu kepinginnya baik, tapi bukan yang baik yang aku lakukan. Kok terus yang selalu jadinya dosa. Dan tiba-tiba ada kabar anugerah bahwa Tuhan mati buat kamu, Tuhan bangkit buat kamu, Tuhan memberikan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, tiba-tiba saudara bisa melihat, ini kabar baik buat saudara. Injil ini biasa saja atau kabar baik? Atau bahkan kabar buruk? Saudara mangkel. Kenapa? Seakan-akan semua perbuatan baikmu tidak diperhitungkan. Saudara, kalau saudara perhatikan pada waktu Advent, ada sebuah penampakan dari malaikat kepada para gembala di Lukas 2 ayat 10. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku membawa apa saudara? Kabar baik kepadamu. Kabar yang akan membuat semua umat Allah bersukacita. Saudara tahu? Saya sampai selidiki ayat ini di khotbah-khotbah yang lalu ya. Saudara tahu ada 3 hal yang ada di sini yang saya buat secepat mungkin ya. Kabar sukacita dan kabar baik buat para gembala. Ini adalah kata-kata malaikat menyanyi dan memberitakan kepada para gembala. Para gembala menerima kabar baik dan kabar sukacita. Kenapa? Karena kabar sukacita itu adalah gembala. Kenapa saya bilang ini adalah kabar baik untuk para gembala? Gembala dianggap orang najis karena mereka menyentuh domba siang dan malam, baik domba yang hidup ataupun domba yang mati. Menurut agama Yahudi, kalau orang menyentuh binatang mati, najis. Mereka juga membersihkan kotoran dan menyentuh kotoran domba. Itu juga najis. Tapi ada kabar baik. Ada kabar sukacita. Karena pemberitaan kelahiran Mesias, Sang Raja, itu diberitakan bukan hanya kepada orang Majus, tetapi kepada gembala. Artinya Tuhan memberikan kabar baik bahwa Kristus datang justru kepada gembala untuk menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka yang najis. Signifikansi. Ada signifikansinya. Kenapa? Gembala-gembala ada profesi yang rendah, profesi yang hina. Dan karena profesi mereka yang rendah dan hina itu, mereka gak bisa masuk ke dalam bait Allah atau ke rumah ibadah. Mereka dianggap sama rendahnya dan hinanya dengan pelacur, sama dengan pemungut cukai. Bahkan kalau ada tindak kriminalitas, kalau sampai ada yang jadi saksi itu para gembala, maka kesaksian mereka gak bisa diterima sebagai bukti. Gembala itu begitu hinanya sampai mereka tidak memiliki signifikansi. Tapi dengar, Tuhan memberikan kabar baik bahwa Kristus datang untuk para gembala, untuk menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka yang bahkan tidak dianggap orang dan hina. Pengadilan tidak menerima mereka, tetapi Tuhan menerima mereka.
Saya tanya sama saudara, apakah Injil itu kabar baik buat saudara? Bisakah Injil itu jadi kabar baik? Dengar, Injil kabar baik itu adalah joyous proclamation, kabar yang membawa sukacita. Kabar ini menjadi biasa kalau kita tidak sadar bahwa kita butuh penyelamat. Banyak orang itu datang sama saya, dia gak butuh konseling, tapi dia tahu temannya butuh konseling. Terus dia bilang begini, Pak Michael, bisa gak ambil waktu untuk ketemu sama teman saya? Teman saya ini saya ajakin ke Gibeon, gak mau. Saya rasa kalau ketemu sama Pak Michael nanti biar talk chair gitu loh, bisa diinjili. Waduh enak loh ngomongnya saudara. Pikirnya aku iki sopo gitu saudara ya. Terus gini loh, terus udah gitu biar dia ini banyak masalah gitu. Saya langsung bilang sama teman jemaat ini, saya bilang gini Pak, orang yang mau ditolong tidak merasa butuh pertolongan, bagaimana dia mau bisa ditolong? Betul atau tidak? Orang kalau nggak sadar dia butuh pertolongan, meskipun kita dari jauh ngelihat dia butuh pertolongan, gimana dia bisa ditolong? Makanya orang kalau misalnya belajar jadi lifeguard tuh orang yang mau tenggelam itu loh, mau tenggelam terus udah gitu dia mau tenggelam itu, terus yang jadi lifeguard itu yang harus menolong dia, itu diajarinya begini, biarin dulu sampai dia itu benar-benar kehabisan tenaga, sampai benar-benar blugeduk udah mau mati gitu, baru tolongan. Loh, cek jahati, bukan. Waktu kita masuk, dia masih merasa bisa, apa yang terjadi? Dia pukul kita, dia megang kita dengan kuat gitu. Akhirnya apa? Yang nolong ikutan kelelep, saudara. Jadi kalau dia sudah tidak bisa apa-apa, baru bisa ditolong. Dengar, anugerah. Charles Spurgeon bilang begini, a man has to come to the end of himself in order for grace to come to his life. Seorang manusia harus sampai pada poin di mana dia tidak bisa apa-apa lagi, baru anugerah itu bisa datang dan menyelamatkan hidupnya. Saudara masih gimana? Para pendengar bagaimana? Apakah kamu masih merasa hebat? Selama kamu masih merasa hebat, selama masih kamu merasa kaya, merasa mampu, Injil kabarnya biasa saja. Tapi sampai kita sadar bahwa aku butuh Tuhan, di situ Injil jadi kabar baik. Yang setuju katakan amin. Bisakah Injil menjadi kabar baik? Kabar baik Injil adalah Tuhan yang berinkarnasi melalui karya salib Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa. Sampai saudara sadar bahwa saudara adalah orang berdosa, baru Injil menjadi kabar baik. Kalau tidak, Injil akan menjadi kabar biasa-biasa saja. Saudara, distorsi Injil terjadi saat kita berpikir bahwa kita baik-baik saja, atau kita masih merasa mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Bisakah Injil menjadi kabar baik tanpa menyadari keberdosaan dan kebutuhan kita akan keselamatan? Nggak bisa, saudara. Oke, kemudian sekarang saudara tahu Injil adalah kabar baik. Yang kedua, Injil berkuasa mengubah, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 4 sampai ke 6 dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kami telah mendengar tentang apa? Imanmu. Kemudian kita langsung masuk ke 6, ayatnya 6. Yang sudah sampai, Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Nah, perhatikan di sini. Mendengar tentang imanmu. Oh, ternyata iman itu bisa didengar. Apakah hanya diperkatakan? Enggak. Ada buktinya. Kenapa? Iman itu terlihat buktinya. Terlihat buahnya dan berkembang. Nah, apa bukti iman? Itu ada buahnya. Apa bukti iman itu? Kelihatan. Bisa terlihat. Iman itu gak cuma hanya diomongkan, tetapi iman itu terlihat. Apa? Gimana caranya? Simple, saudara. Perubahan hidup. Katakan sama-sama, perubahan hidup. Gini loh, saudara. Firman Tuhan berkata, banyak orang bilang begini kan,
Yang penting kan imannya. Benar. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dua-duanya. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dua-duanya bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Bukan pekerjaanmu, tetapi itu dikasih. Jangan sampai ada orang memegahkan diri. Tapi kemudian Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Loh, orang bilang bahwa Paulus sama Yakobus berseberangan. Enggak berseberangan. Martin Luther berkata begini. Martin Luther jelas sekali, dia bilang gini. Kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Nah, dengar. Ini buktinya. Iman ada bukti. Namun, jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Orang yang beriman kepada Kristus pasti hidupnya berubah. Nah, saya mau tanya sama saudara. Saudara selamat oleh iman plus perbuatan atau iman yang menghasilkan perbuatan? Wah, ini kalau sudah ikut APS sudah langsung bisa tahu jawabannya, saudara. Ya, kalau sudah mengikuti khotbah Galatia selama 29 minggu itu kemarin sudah tahu jawabannya. Saudara diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Yang sini atau yang sini? Wah, yang sini ya saudara ya. Bukan yang ini ya. Ya. Saya selamat oleh iman kepada Kristus. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan itu yang menghasilkan perbuatan. Saudara bukan diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Jadi yang benar adalah yang ini memang. Jadi kalau kita perhatikan, nah ya, oke. Saya kembali kepada kabar. Oke, saya kembali kepada kabar. Injil berkuasa mengubah. Saya kembali kepada cerita COVID. Cerita COVID. Waktu COVID itu terjadi, COVID itu diumumkan dan ada lockdown nasional, WFH nasional. Saya mau tanya, banyak nggak yang membangkang? Saya tanya, ada nggak yang membangkang? Ada. Ada yang nggak peduli? Ada. Ada yang tetap buka toko? Ada. Tapi ada nggak yang nurut? Banyak. Nah, apa yang terjadi? Apa perbedaannya antara yang membangkang sama yang menurut? Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya yang nurut, dia membuat kabar itu pusat hidupnya. Betul atau enggak? Saya kembali ke papan. Kabar, cerita COVID. Dikasih tahu identitasnya, mau tetap selamat, mau hidup sehat. Karena ada kabar itu ditaruh di dalam identitasnya dia. Apa yang terjadi perilakunya? Aku tak WFH, aku gak mau sakit, aku tetap pakai masker. Aku akan selalu beli sanitizer. Begitu apa-apa, sanitizer. Begitu apa-apa, sanitizer. Kalau aku perlu pergi ke supermarket, ada yang pakai APD ke supermarket. Kayak astronot, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia memakai kabar itu menjadi pusat hidupnya. Nah, saya sekarang tanya, Injil berkuasa mengubah enggak? Iya. Tapi ada juga yang biasa saja. Kenapa? Kabar itu, kabar baik itu jadi pusat hidupmu enggak? Atau pusat hidupmu adalah kepahitanmu? Pusat hidupmu adalah uangmu? Pusat hidupmu adalah kesuksesanmu? Pusat hidupmu adalah kenyamananmu? Kalau kita yang jadi pusat hidup, ya Injil cuma hanya Anda dengar seminggu sekali waktu ke gereja. Nangkep sudah? Tapi waktu Anda mengubah pusat hidupmu menjadi Kristus adalah pusat hidupmu, seperti COVID jadi pusat hidupmu, maka perilakumu akan sesuai dengan pusat hidupmu. Saudara mulai melihat? Mulai ngerti, oh gitu ya. Tiba-tiba saudara tidak akan hidup untuk dunia.
Saudara tidak akan hidup untuk uang. Saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya meresponi anugerah. Aduh, aku itu sudah diselamatkan ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan, Efesus 5, adalah Kristus dan jemaat. Rahasia antara suami dan istri. Aku jadi suami ini ya, carpe diem. Tuhan udah selamatkan aku, udah ngampuni aku. Tapi aku ini ya suka gondok sama istriku. Aku ini suka marah-marah. Nggak sadar aku orang berdosa. Waktu saudara taruh itu di dalam pusat hidup saudara, maka pandangan saudara terhadap istrimu berubah. Pandangan saudara terhadap uang berubah. Pandangan saudara terhadap pernikahan berubah. Pandangan saudara terhadap pekerjaan berubah. Kenapa? Karena kabar itu, kabar baik itu menjadi pusat hidup kita. Ada buktinya. Orang bisa lihat. Makanya Rasul Paulus bisa tahu bahwa Injil sudah sampai, tersiar bukti imanmu. Dan sekarang berkembang dan berbuah. Hidup saudara berbuah? Ada buktinya enggak? Nah, ini pertanyaan. Mau tahu tesnya apa? Ini loh tesnya. Untuk mengetahui apakah Injil, ini loh, kembali ke papan ya. Apakah Injil menjadi pusat hidup kita, mengganti cerita kita, dan menebus identitas kita. Kembali ke slide lagi. Untuk mengetahui apakah Injil menjadi pusat, apa isi doa dan keinginanmu? Makanya saya selalu bilang gini, kalau ingin tahu seseorang dan kenal seseorang, ajak dia berdoa. Isi doanya apa sih? Kalau isi doanya itu cuma minta Tuhan, aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta kesuksesan, aku minta ini, minta itu. Tidak salah sih. Tapi kalau 7 hari, 365 hari, doanya tiap kali minta terus. Minta itu mintanya lain loh saudara, bukan minta barang. Tapi Tuhan kasih aku kekuatan dalam menghadapi semua ujian ini. Tuhan kasih aku kasih. Waktu aku ketemu sama orang yang mungkin menjahati aku isi doanya dan keinginan hatinya berbeda. Kenapa? Dia menaruh Kristus jadi pusat hidupnya. Apa yang membuat kita bersuka cita? Apa yang membuat kita berduka? Yang membuat kamu senang ini apa sih? Waduh, kalau ada orang itu kenal Injil, berubah hidupnya. Gara-gara kita ini berkontribusi sedikit, Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, wah orang itu diubah. Aduh senangnya. Akhirnya apa? Saudara bersuka cita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau saudara yang menjadi tujuan hidup saudara itu semuanya berdasarkan apa yang diukur oleh uang, sukses, semua yang berdasarkan materi. Waduh, artinya Injil belum menjadi pusat. Injil, kabar baik menjadi pusat hidup. Itu akhirnya apa? Tujuan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa dan keinginan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Doa dan keinginan kita itu bukan tentang melulu kebutuhan kita, tetapi kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita. Kita bersyafaat untuk kebutuhan orang lain. Kita sadar bahwa identitas kita pendosa yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kedukaan kita, kebahagiaan kita, duka kita tuh, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku udah berdosa. Aku ini kadang-kadang punya tabiat yang karakter yang suka marah, gondoan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ajar aku untuk tidak hidup dengan berhala, tetapi aku percaya sama kamu supaya aku damai, penuh dengan kasih. Dan kebahagiaannya adalah apa? Injil diberitakan dan Injil dihidupi. Saudara, waktu saudara menaruh Injil, kita kembali ke papan. Injil mengubah cerita kita. Injil mengubah identitas kita. Apa yang terjadi? Ke slide ya. Kita mengubah lensa pandangan kita. Ini loh. Kita perlu belajar meninggalkan cara dunia, unlearn, dan kita perlu belajar ulang bagaimana menemukan Injil di dalam kehidupan kita dan memiliki lensa yang berdasarkan Kristus. Untuk memandang apa? Memandang keuangan, pekerjaan, anak, keluarga,
penderitaan, seks, pertemanan, hubungan, kesehatan jiwa, masa depan. Dari apa? Kacamata Injil. Kacamatanya Injil. Mulai menangkap, saudara. Jadi saudara perlu kita lihat bahwa firman Tuhan itu bukan cuma hanya kita dengar hari Minggu. Tapi kabar itu harus jadi pusat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ayo kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 23. Tadi belum kita baca ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kabar itulah dasar dari semua yang... Stop dulu sampai di situ. Coba dicerna. Kabar itulah dasar dari apa? Semua yang kita harapkan. Ayo terus ya. 1, 2, 3. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia ini. Dan saya Paulus sudah ditugaskan untuk memberitakannya. Maksudnya dia bilang, kamu juga ditugaskan untuk memberitakannya bersama-sama. Jadi Paulus itu melihat bukti iman, Paulus melihat buah, melihat itu berkembang dari mana? Waktu kabar itu jadi dasar dari semua yang kita harapkan dan kita tidak berpindah dari kabar itu, dan kabar itu kita jadikan seperti waktu COVID itu ada dan kita meresponi kabar itu. Apa yang terjadi? Kita kembali ke papan ya. Apa yang terjadi? Berhalanya hilang. Ini sudah tidak lagi menjadi identitas kita. Apa yang menjadi identitas kita? Injil mengubah cerita kita. Injil mengubah identitas kita. Menebus identitas kita. Sehingga yang kita pandang adalah Kristus. Dan respon kita setiap hari dalam keuangan, dalam seks, di dalam pernikahan, dalam pekerjaan. Kabar itu dasar dari semua. Yang setuju katakan amin. Dan saudara tahu, saya mau masuk ke poin yang ketiga. Kabar itu siapa? Nah, kabar itu bukan tentang Yesus loh. Tentang itu harus dihilangin. Ya. Kolose 1 ayat 28. Baca 1, 2, 3. Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Jadi kita masuk dalam poin yang ketiga. Injil adalah Yesus Kristus. Saudara, mengapa Injil adalah kabar baik yang berkuasa? Jadi Injil adalah kabar. Injil adalah kabar baik yang berkuasa dan mengubah. Kenapa? Karena Injil bukan hanya tentang Yesus. Namun Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Injil bukan tentang Yesus, tetapi Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Injil bukan tentang bagaimana kita mencapai Tuhan. Injil bukan tentang bagaimana kita bisa hidup saleh. Injil bukan tentang bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dengar. Yohanes 14 ayat 6. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengar saudara, berbedanya agama dengan Injil. Saudara bisa loh menaruh agama menjadi porosmu. Tapi agama itu begini, agama menunjuk jalan. Agama begini loh caranya menjadi benar. Agama berkata bagaimana caranya memperoleh hidup. Tapi Injil, Yesus bilang gini, akulah jalannya, akulah kebenaranmu, akulah sang kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata begitu. Nah saudara, mungkin Anda bertanya, memangnya saya butuh kebenaran? Saya orang baik kok. Nah, saudara tahu, di kitab Keluaran, di perjanjian lama, seorang imam kalau mau datang ke ruang Maha Kudus, itu dia harus pakai jubah imam besar. Dan kalau saudara perhatikan, di kitab Keluaran, seorang imam, kalau dia pakai baju imam besar, itu bajunya begitu spesifik sekali. Panjangnya,
desainnya, warnanya, celananya, ornamen-ornamennya. Dikatakan ini adalah baju kekudusan imam besar. Saya pernah bertanya, maksudnya begini, bertanya sama diri saya sendiri. Kenapa ya Tuhan begitu peduli sama baju yang begitu spesifik untuk menghadap Dia? Kayak fashion designer gitu loh. Kayak Tuhan itu fashion designer yang sangat melankolik dan cermat. Bajunya harus sesuai, kalau enggak mati. Aneh ya. Nah saya waktu itu gak ngerti. Terus saya membaca Keluaran 28 ayat 43, saya gak usah bacakan. Tetapi dikatakan bahwa kalau seorang imam besar tidak menggunakan baju ini masuk ke ruang Maha Kudus, dia langsung mati karena kesalahannya. Nah dengar. Mungkin saudara berkata begini, apa hubungannya sama akulah jalan kebenaran dan hidup? Dengar. Ada. Dari perjanjian lama Tuhan ingin memberikan bayangan bahwa harus ada baju yang menjadi lapisan, menjadi barrier, menjadi lapisan antara Tuhan yang Maha Kudus dengan orang berdosa. Dan baju ini adalah bayangan, dan baju ini adalah nubuat akan Kristus Yesus. Dengar, saat kita percaya kepada Kristus, waktu saudara dan saya percaya kepada Kristus, Dia yang menjadi baju kita. Jalan masuk kepada Tuhan yang Maha Kudus. Yesus Kristus menjadi jubah kita sehingga kita menemukan jalan masuk. Yesus Kristus jadi jubah kebenaran kita. Kita yang berdosa tidak lagi dilihat oleh Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat adalah jubah kebenaran. Karena kita percaya kepada Kristus, kita mengenakan jubah kebenaran Kristus. Dan bukan hanya itu, Dialah sang kehidupan. Dia menjadi kehidupan kita. Artinya begini, the gospel is Jesus plus nothing. Injil adalah Yesus plus, tidak ada yang lain, cuma Yesus tok. Karena Yesuslah yang menjadi baju kita, sehingga kita bisa ketemu sama Tuhan. Saudara dan saya dulu adalah musuh Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibuang oleh Allah, yang mestinya tidak berharga dan semestinya dihukum oleh Allah. Tetapi sekarang saudara dan saya menjadi biji mata Allah. Saudara, kalau saudara memahami kitab Galatia, Kolose, Korintus, orang-orang guru-guru palsu selalu bilang gini, Yesus bagus, tapi gak cukup, kamu perlu disunat. Kamu punya Yesus bagus, tapi kamu juga butuh hukum Taurat. Kamu punya Yesus bagus, tapi kamu harus melakukan ini dan kamu melakukan ini. Problemnya ya orang sekarang, kita punya Yesus, tapi kita juga butuh bla 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 bla. Yesus plus. Ketika kita percaya Kristus, di dalam Kristus, Kristus menjadi kebenaran saudara. Kristus adalah kemuliaan saudara. Kristus adalah kebijaksanaan saudara. Kristus adalah kehidupan kita. Sehingga kabar itu bukan cuma hanya di luar kita, tapi kabar itu menjadi pusat kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir kita baca tadi, Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dengar saudara, dari mana Paulus mendapatkan kekuatan untuk mengusahakan, untuk menggumulkan dan menghidupi panggilannya? Kekuatan Paulus datang dari Kristus. Dengar saudara, Kristus yang kekal masuk ke dalam kefanaan. Kristus yang berkuasa menjadi tidak berdaya. Kristus yang terkuat menjadi yang terlemah. Kristus yang tertinggi menjadi yang terendah. Supaya apa? Supaya kita yang fana menerima kekekalan. Supaya kita yang tidak berdaya menerima kuasa. Supaya kita yang lemah menerima kekuatan. Supaya kita yang rendah menerima kemuliaan. Dengar,
Yesus datang dan menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani. Tetapi dia mati dalam kematian yang seharusnya kita alami. Yesus taat dengan ketaatan sempurna sesuai dengan tuntutan Allah yang seharusnya kita harus hidupi. Namun harus dihukum mati dengan kengerian yang seharusnya menjadi hukuman saudara dan saya. Dia jalani. Untuk apa? Untuk supaya saudara tidak binasa, tetapi saudara menerima jalan kebenaran dan hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil, saudara. Sam Elberry bilang begini, you don't need to look good to make Jesus looks good. You need to look broken so Jesus looks all sufficient. Kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya kecukupan Yesus semakin nampak. Sudah saya berikan kesaksian pribadi ya saudara. Saya dulu percayanya prosperity gospel. Saya pikir kalau saya kaya, saya sehat, dan saya makmur, orang respect saya dan mau dengarkan Injil. Aku lo wong sugih, tak omongi Tuhan itu baik. Pasti orang nggih. Itu saya percayanya itu. Makanya saya selalu bilang begini, saya akan melayani Tuhan. Karena saya tahu waktu saya melayani Tuhan, ini teologi salah ya. Saya melayani Tuhan, Tuhan akan layani saya. Sombongnya gitu. Nah, kalau saya memberi, saya akan menabur, maka Tuhan akan memberkati saya. Wah, saya akan melayani sampai ke pulau-pulau. Wah, nanti semakin saya banyak ke pulau-pulau menderita buat Tuhan. Wah, waktu pulang nanti saya akan mendapatkan upahnya 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu yang saya pikir. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya melakukan itu semua, tetap saja waktu tahun 2008 ada krisis ekonomi. Waduh, bisnis saya hancur-hancuran saudara. Sampai akhirnya semuanya disita, semuanya hancur, semuanya karena kredit macet, semua tidak bisa melakukan, kredit-kreditnya semua macet. Bisnisnya juga sepi. Semua trade show juga sepi. Waduh, kita habis-habisan. Rumah yang saya bangkan itu harganya jadi setengah saudara. Gila. Gimana saya? Nggak, pokoknya benar-benar habis saudara. Saya sampai marah sama Tuhan. Tuhan, mana buktinya? Kamu katanya kalau saya layani engkau, katanya engkau melayani saya. Kalau saya memberi katanya, wah saya marah sekali. Tapi di situ saudara saya sadar. Cerita saya, kembali ke sini. Cerita saya, meskipun saya pakai Tuhan, tapi gak berubah. Kenapa? Saya mau pengakuan gara-gara saya dulu merasa gak diakui. Saya butuh diajeni, dihormati orang, direspek orang. Akhirnya apa? Berhala. Saya gak pernah ngerubah. Memang kelihatannya saya melayani Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan kelihatannya sama dengan orang yang berinjil. Tetapi saya gak berinjil. Saya menjadikan keduniawian saya, kepahitan saya, penderitaan saya, itu yang menjadi poros kehidupan saya. Tapi justru di situ, I am broken, seperti Sam Elberry bilang. Saya hancur, saya gak punya apa-apa lagi. Saya mau sombong apa? Dulu, gembala saya bilang, Mike, kamu ini ada panggilan untuk jadi pastor. Saya bilang, Pak Pendeta, kamu gak bisa bayar saya. Sombongnya. Saya aja yang bayarin kamu. Sombongnya luar biasa. Sampai Pak Pendeta saya, ya sudah diam aja. Sombongnya setengah mati. Tapi waktu itu saya datang ke Pak Pendeta, saya hancur, habis. Dan doain saya. Dia cuma bilang, Tuhan sama kamu. Aduh, di situ saya ketemu sama Tuhan. Sudah tahu kenapa? Kok Yesus selalu ada di tempat yang paling rendah. Gembala dia ada di sana. Salib dia ada di sana. Kenapa? Kok selalu Yesus selalu ada di tempat yang paling gelap, di antara tempat yang paling hancur, di tempat yang paling rendah. Kenapa? Supaya waktu saudara datang ke tempat yang paling rendah, waktu saudara hancur sampai di tempat yang paling gelap, saudara tidak jumpa sama siapa-siapa, tapi saudara jumpa sama Yesus. Saudara jumpa sama dia.
Dan waktu itu saya berjumpa sama Yesus. Ternyata Yesus gak butuh uang saya. Yesus gak butuh semua kehebatan saya. Justru yang dia butuh kehancuran saya. Sehingga cerita saya bisa ditebus. Diganti oleh Injil. Identitas saya yang selalu berdasarkan ini diganti oleh Injil. Sehingga saya tidak lagi berharap sama berhala. Tapi saya memandang hanya kepada Kristus. The gospel is Jesus plus nothing. Injil adalah kecukupan Kristus bagi kita. Pertanyaan reflektif. Apakah Injil menjadi kabar baik bagi kita? Atau hanya kabar biasa saja? Sadarkah kita akan keterpurukan dan pemberdosaan serta kebutuhan kita akan penyelamat yang menyelamatkan kita? Kabar mana yang menjadi pusat hidup kita? Injil Kristus atau cerita masa lalumu, kepedihanmu, dan penderitaanmu? Bertobat hari ini, saudara. Apa yang jadi isi doa dan keinginan kita? Apa yang menjadi sukacita dan kesedihan kita? Apa yang kita kejar dan menjadi tujuan hidup kita? Amin.